أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Al-Qahir Billah adalah saudara dari Al-Muqtadir Billah yang beliau berkuasa dari 320 sampai 322. Ya. Nama beliau adalah kunyah dengan Abu Mansur Muhammad Ibnu Mu'tadid. Mu'tadid kita juga tahu sebelum Muqtadir Billah adalah bapaknya itu Mu'tadid, ya, bin Tolha bin Mutawakkil. Jadi memang semuanya adalah keturunan-keturunan dari bangsawan Bani Abbasiyah. Ibunya adalah Ummul Walad. Ummul Walad ini artinya adalah itu Saroya ataupun budak perempuan dari ayahnya. Namanya Fitnah. Ya, namanya Fitnah. Ketika Al-Muqtadir telah wafat dengan dimana dalam sebuah musibah dari sebuah konspirasi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi di sekitarnya Al-Muqtadir yang menyebabkan dia terbunuh, dan akhirnya para tokoh terkemuka dari kalangan penguasa kerajaan saat itu memanggil Muhammad bin Mu'tadid ini, yaitu Al-Qahir Billah, dan anak dari Al-Muqtafi, Muhammad bin Muqtafi. Muqtafi sebelumnya adalah sebelum Muqtadir Billah yang berkuasa, ya, kemudian dipanggillah Al-Muqtafi ini dan bersama Muhammad bin Mu'tadid. Ketika itu ditawarkan, siapa di antara kalian yang siap untuk menjadi khalifah menggantikan Al-Muqtadir Billah yang telah wafat. Di sini ada suatu akhlak yang sangat baik dari anak Al-Muqtafi Billah. Kita juga tahu ya, Al-Muqtafi Billah dalam pemerintahnya cukup bagus, yang juga Al-Muqtadir Billah juga bagus dari segi keagamaannya dan juga dari segi perhatiannya terhadap rakyatnya, ya. Walaupun tetap kan ada orang-orang yang berada di kekuasaan itu pasti punya kelemahan. Ketika mereka meminta kepada Ibnu Muqtafi, yaitu Muhammad bin Muqtafi, yang namanya sama-sama Muhammad nih, kemudian Muhammad bin Mu'tadid, ayatawallah, jadi meminta kepada Muhammad bin Muqtafi untuk menjadi khalifah, ya. Faqala la hajata li fi dzalik. Jadi bentuk didikan seorang ayah mendidik anaknya yang cukup tawadhu dan tidak juga ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan, karena memang sebesar-besar musibah yang disebutkan oleh sebagian ulama itu adalah apabila seorang ditanamkan dalam hatinya ambisi terhadap jabatan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan itu adalah penyakit yang terakhir keluar dari seorang alim. Subhanallah. Jadi memang sebagian ulama menyebutkannya satu penyakit yang terakhir keluar dari hati seorang berilmu itu adalah cinta kekuasaan. Cinta kekuasaan. Nah, maka kita sebagai orang-orang berilmu perlu mewaspadai berbagai perkara-perkara yang akan membuat memiliki cita buruk terhadap ilmu kita dan juga akan mengurangi keberkahan ilmu kita. Ya, di antara para ulama menyebutkan dan fitnah yang terberat bagi orang berilmu itu adalah ambisi terhadap kedudukan atau kekuasaan. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang ya memberikan kuasa kepada orang yang ambisi untuk berkuasa. Karena biasanya dia ambisinya itu atas kejahilannya, telah menunjukkan suatu kejahilan pada dirinya, di mana dia ambisi terhadap sesuatu yang padahal itu adalah beban berat bagi dia. Ya, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan innal wali man talaba hadzal amr. Kami tidak akan berikan kekuasaan kepada orang meminta jabatan. Maka kita melihat jadi di mana pendukung para penguasa yang ambisius melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar aturan, ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Maka sebetulnya pendidikan berkarakter yang memang disuarakan oleh pemerintah, oleh penguasa, mestinya ada pendidikan-pendidikan yang menyebabkan bagaimana seseorang itu tidak ambisi terhadap kekuasaan. Karena kita melihat bangsa kita menjadi terpecah belah, terjadi selalu kericuhan, keributan, itu awal semuanya simpulnya adalah ambisi terhadap kekuasaan. Ambisi terhadap kekuasaan. Banyak kemunafikan, tuduh-tuduh, bohong, kemudian fitnah, dan segala macam.
yang tidak henti-hentinya menerpa kehidupan masyarakat, ya, mereka disuguhi dengan berbagai adu domba, fitnah, hasud, segala macamnya, saling menghasut, saling menghasad, ya. Dan kita lihat, ya, yang kita nampak oleh kita, ya, itu ambisi terhadap kekuasaan. Nah, tentu di balik ambisi itu banyak sekali nanti penyakit-penyakit akan timbul, ya, banyak sekali penyakit-penyakit akan timbul di balik ambisi itu. Di samping juga Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang berkuasa atas meminta kejabatan, atas ambisinya, Allah akan biarkan dia mengurus sendiri kekuasaan tanpa diberikan taufik dan dorongan dan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga, ya, suatu musibah bagi orang yang yang ambisi itu, bagi orang yang ambisi. Maka subhanallah, ini anak Al-Muqtafi ini, Muhammad Al-Muqtafi mengatakan, la hajata li fi dzalik wa ammi hadza haqqu bihi. Subhanallah, adab. Dia juga sebagai tahu bahwa pamannya masih ada, dia katakan, saya tidak butuh kepada hal itu, dan pamanku ini lebih berhak untuk menduduki jabatan itu. Nah, jadi sebetulnya juga pendidikan karakter yang harus kita bentuk dalam anak pribadian kita, para anak didik kita, adalah sportivitas. Sportivitas mengakui kelebihan orang lain. Dan ini yang banyak juga tidak terdapat dalam kehidupan kita. Sportivitas tidak mengakui kelebihan orang lain, pengalaman orang lain, sehingga kita demi untuk mendapatkan kedudukan jabatan, kita harus menggeser orang-orang yang akan mungkin bersaing dengan kita. Nah, semestinya kalau kita memang diberi amanah dan kita melihat ada orang-orang yang lebih baik dan bisa, itu dirangkul dan diminta pengalaman-pengalamannya dan dijadikan sebagai pendukung dalam kekuasaan itu, bukan malah dijauhkan, digeserkan dan apalagi untuk dikucilkan. Ini suatu sikap yang tidak baik. Maka subhanallah, jadi ada hal-hal yang perlu kita bentuk karakter bangsa kita sebetulnya adalah bagaimana tidak ada sifat haus kekuasaan itu, ambisi terhadap berkuasa. Tentu yang ditanamkan adalah merasakan beratnya tanggung jawab itu. Kemudian juga sikap sportivitas. Sportif dengan kelebihan orang lain, mengakui keunggulan orang lain. Dan ini yang sangat susah. Ini yang sangat banyak terjadi, ya, dalam kehidupan kita. Baik kekuasaan yang tingkatnya lebih besar maupun yang kecil, ya. Sportivitas mengakui kelebihan dan keunggulan orang lain. Nah, ini juga jarang di antara kita. Baik secara ilmunya, secara umurnya, secara pengalamannya, ya kan? Nah, itu kita akui kalau orang lebih berpengalaman, mestinya kita juga dengan legowo, dengan senang hati menyerahkan tanggung jawab itu kepada dia, karena dia memiliki pengalaman, karena dia lebih memiliki kekuatan ilmu dan juga lebih dewasa dari segala umurnya, itu akan lebih dapat mengayomi dengan baik sebuah kekuasaan. Nah, ini perlu dipertimbangkan, ya, hal-hal yang sekecil-kecil ini yang selama ini tidak kita perhatikan, membawa efek sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu sportivitas. Makanya kalau kita lihat di negara bangsa kita ini banyak sekali orang-orang yang hebat, tetapi dia tidak mendapat peluang untuk ikut bagian. Ya, banyak orang hebat, banyak orang pengalaman. Ya, tetapi yang menduduki kekuasaan-kekuasaan justru orang-orang yang pendidikan jauh di bawah, kemudian juga orang-orang yang memang didukung oleh dana tentunya, pasti, ya. Tetapi mestinya orang-orang yang seperti ini tidak didukung. Ya, kalau kita memang sama-sama ingin berjuang memperbaiki bangsa kita dengan baik, ya, maka diserahkan sebuah tanggung jawab itu kepada ahlinya. Memang Rasulullah SAW telah menyampaikan, ya, bahwa ketika Rasulullah ditanya sebuah kapan terjadinya hari kiamat, ya, Rasulullah menyebutkan idza du'itil amanah, apabila amanah sudah disia-siakan orang, tidak merasa tanggung jawab lagi dia. Kedudukan itu untuk dinikmati oleh pribadi dan kelompoknya, bukan sebagai bentuk pengorbanan yang harus dikasihkan pada umat, tapi untuk dia nikmati, ya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, bagaimana bentuk, yaitu tidak amanah itu disia-siakan. Idza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila sebuah permasalahan ditangani bukan orang ahlinya, apabila sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Nah, inilah efek banyak sekali kita lihat, ya, membuat kemunduran dari bangsa kita yang bergelut terus
sementara negara tetangga melejit terus, maju ekonominya, tenang dalam politiknya, bergerak terus pendidikannya. Ya, kita bagaikan katak dalam tempurung, merasa negara paling besar, merasa paling semuanya, ya, lalu ya sudah merasa hebat, ya, lupa diri, congkak kita. Nah, ini menyebabkan kita tidak maju-maju. Ya, maka kita bisa bandingkan, ya, kemajuan negara kita dan negara tetangga. Padahal banyak sekali orang-orang hebat dari putra-putra bangsa ini yang berkarir di luar negeri, yang mereka malah memajukan negeri orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kesempatan yang baik di negara mereka. Ini juga perlu kita pikirkan, ya. Perlu dipikirkan bersama bagaimana perlu dibentuk satu mental di dalam pendidikan kita adalah orang sportivitas terhadap menyerahkan tanggung jawab, ya, sportivitas. Bukan untuk menanamkan sportivitas ini dalam bentuk olahraga, ya. Katanya kan kadang-kadang sportivitas itu kan terdapat dalam olahraga. Sebetulnya malah olahraga pun tidak ada sportivitas, terdapat berbagai perkara-perkara yang sangat keji juga, sogok menyogok, bayar membayar, segala macam. Maka dari itu, ya, Islam memiliki tauladan metode yang sempurna untuk menciptakan karakter manusia, ya, bagaimana mereka hidup dengan sesama mereka. Satu ungkapan yang sangat bagus diungkapkan oleh Muhammad bin Muqtafi ini. Dia mengatakan, aku tidak butuh, serahkanlah kepada pamanku dan dia lebih pantas. Itulah artinya, dan dia lebih pantas. Nah, ini kalau begini kan jadinya kelihatan bagaimana masyarakat pun akan melihat, ya, dan juga orang lain juga akan senang, ya, dan bukan malah persaingan yang menyebabkan terpecah belahnya sebuah bangsa dan negara kita. Kemudian fakallama al-qahir fa'ajab. Lalu setelah itu fakullima al-qahir fa'ajab. Dimintalah berbicara kepada qahir ini setelah bermusyawarah, ditawarkan kepada anak Muqtafi, dia tidak bersedia dan dia lebih menyerahkan untuk mengusulkan pamannya. Maka akhirnya pamannya Al-Qahir menerima jabatan itu, lalu dibaiat dan diberi gelar dengan Al-Qahir Billah. Dan sebelumnya dia sudah digelari Al-Qahir Billah pada tahun 317 Hijriah. Nah. Baik. Kemudian namun di dalam kekuasaannya dia juga mendapatkan ujian-ujian. Ini juga terjadi, ya, persaingan ya antara tokoh-tokoh besar di bawah senior, ya. Kalau dikirakan eselon 1 yang di bawah dia, ada persaingan yang menyebabkan kadang-kadang terjadinya kericuan di dalam sebuah kekuasaan. Dan ini diantaranya terjadi pemberontakan pada tahun 321 Hijriah, yaitu Perdana Menterinya Mu'annas wa Ibnu Muqalla wa akharun ala khalqihi bi Ibnu Muqtafi. Jadi ingin ini seakan khalifah ini tidak punya kekuatan yang lebih matang, ya, sehingga para menteri, tokoh-tokoh yang memiliki pasukan itu berpengaruh sehingga ingin mengganti Al-Qahir dengan Al-Muqtafi. Kemudian akhirnya, ya, Al-Qahir Billah dapat meredam percobaan kudeta kepada dia. Kemudian setelah itu dia mencoba memperbaiki kondisi politik yang ada. Pertama, memberikan pelayanan kepada angkatan al-junud, angkatan, ya, mencukupkan kebutuhan mereka. Ya, kadang-kadang memang, ya, banyak terjadi kadang-kadang yang kecemburuan sosial dalam masalah gaji kesejahteraan di dalam sebuah lembaga juga sering membancing terjadi kericuan dalam sebuah kekuasaan. Nah, ini diantaranya di sini dibaca oleh Al-Qahir Billah ini melihat bahwa tentara-tentara itu mudah diprovokasi oleh atasannya untuk melakukan kudeta segala macamnya. Mungkin diantaranya kesejahteraan yang kurang memadai. Akhirnya dia menaikkan gajinya dan memberikan gaji para tentaranya dengan secukupnya, begitulah. Wastaqamal amr lil qahir. Akhirnya kondisi politik mulai membaik, ya. Wa 'azuma fil qulub, kemudian dia memiliki kehormatan yang tinggi di tengah masyarakatnya, ya. Akhirnya ditambah gelarnya oleh masyarakatnya itu al-muntaqim min a'da'i dinillah, yang
menaklukkan musuh-musuh agama Allah. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 321 Hijriah, dia membuat ultimatum, dekrit raja, haramnya qiyan wal khamar, yaitu para biduan-biduan, dan melarang penjualan khamar dan menangkap para penyanyi-penyanyi, ya. Wanafal makhanis, kemudian juga para bencong, ya. Waqasid alat-lahwi, dan menghancurkan alat-alat, ya, hiburan-hiburan yang tidak penting, ya, yang membuat masyarakatnya lalai dalam kehidupan dunia mereka, apalagi akhirat mereka, ya, alat hiburan-hiburan yang tidak berguna. Wa amar bai'in mughaniyat minal jawari, disuruh menjual, ya, budak-budak yang penyanyi-penyanyi, ya, dan itu adalah orang-orang yang memiliki kelemahan dalam jiwa mereka, gitu. Kemudian ini di antara kebijakannya, ya, dia perbaiki kondisi masyarakatnya. Kemudian di dalam waktu yang sama kita melihat memang di semakin hari di akhir kekuasaan Bani Abbasiyah itu banyak sekali kekuasaan-kekuasaan yang mencoba memisahkan diri, ya, termasuk di negeri Maghrib. Di sana ada Daulah Idrisiyah, kemudian juga di Andalusia yang sudah lama, yaitu sisa-sisa dari kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian juga di daerah lain disebut dengan ada namanya Ibnu Al-Buwayhi, negara Al-Buwayhi. Yaitu ini bagaimana munculnya penguasa ini. Jadi dia menguasai negeri Faris, yaitu Persia, ya, Iran sekarang. Pada tahun 322 Hijriah ini Zahar Dailam. Dailam ini nama suku, ya, di mana suku terbesarnya itu Ibnu Buwayhi. Nah, kemudian disebutkan ini Ashabal Mardawij, ini nama pimpinannya. Dakhalu Asfahan, masuk mereka menyerang Asfahan. Wa kana min quwadihi Ali bin Bawiyah. Jadi di antara pimpinan pasukannya namanya Ali ibnu Buwayhi. Ibnu Buwayhi. Waqtata'a amalan jalilan, di sana dia memiliki mendapatkan dukungan harta yang besar. Famfarada an makhdumihi. Jadi pertama ini Dailam ini, penguasa Dailam, mengirim sebuah pasukan di bawah pimpinan Ali bin Buwayhi. Lalu setelah dia berhasil menaklukkan tempat tersebut, malah dia karena dia memiliki harta yang besar dari hasil penaklukan tempat tersebut, akhirnya dia mampu membuat kekuasaan tersendiri. Nah, sumaltaqa huwa wa Muhammad bin Yaqut naibul khalifah. Kemudian akhirnya bertemu antara dia dan juga wakil dari khalifah, ya, artinya merebut kekuasaan itu dari Ibnu Buwayhi ini. Akhirnya pasukan wakil khalifah kalah. Kemudian Ibnu Buwayhi menguasai daerah Faris. Nah, ini nanti perkembangan setelah itu nanti akan timbul negara baru lagi, kekuasaan baru lagi, itu Daulah Buwayhiyah, ya, terkenal Daulah Buwayhiyah. Karena Buwayhi faqiran sa'lukan yasidus samak, dan sejarahnya dia Ali bin Buwayhi ini adalah seorang yang fakir, miskin sekali. Kerjanya adalah nelayan. Nah, kemudian dia bermimpi, dia buang air kecil, lalu keluar dari kemaluannya itu api yang, ya, dia mimpi ini keluar api, itu tonggak api gitu, semua percikan api yang menyebar, ya, seakan-akan memenuhi dunia. Lalu dibawa kepada orang yang mentakwil mimpinya dia. Ditanyalah kepada orang tahu tentang makna mimpinya dia itu, ya, biar dikatakan bahwa anak-anaknya nanti akan memiliki kekuasaan. Nah, sehingga kekuasaannya mereka akan sampai sesuai dengan yang terlihat di mana pancaran api tadi memencar, gitu. Berlalulah waktu, ya, wa ala amru Ali hada ila ansara qaidan li Mardawis Ibnu Ziyad Ad-Dailami, ya, sampai dia setelah awalnya dia nelayan bermimpi, kemudian sampai dia diangkat menjadi, tadi kita katakan, sebagai panglima. Kemudian dia diutus untuk membawa pasukannya menaklukkan sebuah daerah. Akhirnya dia kuasai daerah tersebut, ya. Kemudian ketika dia kirim
ya, fatuslahu mal min al-qarah, dikeluarkan untuk dia biaya, yaitu untuk persiapan perangnya sekitar 100.000 dirham, mi'atu alfi dirham, 100.000 dirham. Kemudian dia pergi ke daerah Hamazan untuk menaklukkan daerah tersebut. Kemudian penduduknya melawan dan menutup pintu masuk kotanya. Lalu mereka perangi pasukan Ali bin Buwaihi ini, dan akhirnya mereka mampu menaklukkan daerah tersebut. Nah, kemudian terus berlanjut dia memegang kekuasaannya. Tadi kita katakan pada di Baghdad ada kekhalifahan Al-Qahir Billah, tapi tadi kita lihatkan bahwa pasukan Al-Qahir Billah yang menghadang pasukan Ibnu Buwaihi ini tidak mampu. Kelemahan dari sisi pasukannya. Karena Ibnu Buwaihi ini juga besar pasukannya. Akhirnya dia melanjutkan ekspansi terus ke daerah Syirazi, ya. Kemudian diceritakan ini oleh Ibnu Katsir dan dinukil oleh Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Kemudian ketika dia sudah terus dengan harta yang telah dimiliki tadi untuk mengembangkan ekspansinya, hampir habis perbekalannya. Kemudian diceritakan di sini dia tidur, kemudian tiba-tiba ada ular di tempat dia tidur, di atas lotengnya keluar ular. Fa amara binaqdihi fakharat sanadik. Jadi di tempat dia duduk itu, di atap itu ada ular, ya. Kemudian dia disuruh untuk menangkapnya atau membuka loteng itu. Rupanya di atas itu ada simpanan yaitu peti-peti yang penuh emas. Dan akhirnya dia bagikan kepada pasukannya. Nah, kemudian juga diceritakan, ya akhirnya pasukannya semakin termotivasi, ya. Kemudian dia diceritakan juga di sini diceritakan kemudian dia pergi ke tukang jahit. Kemudian dia tiba-tiba dia disebutkan ini wa talaba khayyatan yakhitu lahu syai'an. Jadi meminta pada tukang jahit untuk menjahitkan sesuatu baginya. Kemudian dia tiba-tiba tidak mendengar, ya, asom. Ini mendengar, ya. Wasana anhu qus'iyya bihi, ya. Kemudian dianggap dia itu kena penyakit tertentu, ya. Wa qala wallahi ma indi siwa 12 sandukan la alamu fiha. Ya. Kemudian ketika dia itu sedang kondisi demikian, dia ditanya oleh orang dan dia jawab, saya tidak punya kecuali 2 tong ini, 2 peti gitu, ya. 2 peti, dan saya tidak tahu apa isinya. Lalu dia ambil, rupanya dalamnya terdapat juga harta yang banyak isi di dalamnya, ya. Jadi ada suatu keanehan-keanehan dalam yang dia temukan ketika di dalam penaklukan itu dia mendapat harta rampasan begitu. Dan kemudian dalam saat dia dalam perjalanan ekspansinya itu, satu kali kudanya terpuruk kakinya. Lalu digali. Tiba-tiba di bawah kaki kuda itu yang terpuruk itu ditemukan juga yaitu harta. Ya, kalau kita kata karun lah, kanz, itu simpanan harta. Akhirnya dengan modal-modal begitu dia, ya, dapat membayar tentara yang banyak. Akhirnya dia menguasai kedudukan sampai ke Khurasan, ya, wa Fars an hukmil khilafah. Kemudian juga daerah Persia. Nah, ini persaingan lain dari kekuasaan khalifah saat itu. Itu mulainya muncul kekuasaan baru disebut dengan Bani Buwaihi, ya. Kemudian pada kali kedua juga terjadi pemberontakan untuk kekuasaan Al-Qahir Billah, ya. Ini dipimpin oleh pimpinan-pimpinan tentara. Kalau di kita kan ada angkatan laut, ada angkatan tunggal. Kalau ini ada namanya Ibnul Muqillah, ya, yang dia sebelumnya ikut dalam pemberontakan pertama ini bersembunyi dan senantiasa menyusun kekuatan. Maka pada tahun 322 dia kembali muncul, ya, dan dia sebarkan isu, ya, untuk memprovokasi orang memberontak kepada khalifah. Sesungguhnya khalifah sedang membangunkan untuk kalian, yaitu sujun,
yuhbisakum, membangunkan untuk kalian tahanan-tahanan untuk menahan kalian, gitu disebarkan itu, dan lain-lain isu-isu lain dijelekkan. Nah, maka ini satu hikmah bagi kita juga. Masyarakat jangan terlalu cepat terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Boleh jadi itu adalah pihak-pihak yang ingin mengeruhkan suasana, ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, atau dalam peribahasanya adalah dalam bahasa kitanya menangguk di air keruh, artinya mencari faedah ketika dalam suasana orang sedang kacau, ya maka dia akan membuat kondisi itu. Nah, kemudian mereka sepakat karena terprovokasi dengan isu-isu yang disebarkan oleh ilmu muqillah ini, bahwa diantaranya sang khalifah membuat itu tahanan-tahanan yang banyak untuk menangkap orang-orang yang berseberangan dengannya secara politik, gitu. Dan akhirnya memang terkumpul pasukan yang cukup besar untuk melakukan kudeta, dan akhirnya sang khalifah tidak mampu bertahan dan lari, dan akhirnya juga mereka menangkap, ya. Kemudian setelah itu sang khalifah ini ditangkap, ya, akhirnya dia melepaskan jabatannya, dan para demonstrasi para orang-orang yang melakukan kudeta ini menyerahkan kuasaan berikutnya kepada Abbas Ibnul Muqtadir. Ini itu anak Muqtadir yang berkuasa sebelum Al-Qahir, ya. Kemudian digeleri dengan Ar-Radi Billah. Nah, ini kekuasaan setelah Al-Qahir Billah, yaitu diserahkan kepada Ar-Radi Billah. Ar-Radi Billah ini anak dari Al-Muqtadir yang namanya Muhammad. Namanya Muhammad, ya, dan Al-Qahir ini juga Muhammad bin Muqtadir. Kemudian juga Al-Muqtafi juga anak juga Muhammad bin Muqtafi. Kemudian Al-Muqtadir juga anak juga Muhammad Muqtadir. Nah, jadi pemberontak ini menyerahkan kekuasaan pada Muhammad bin Muqtadir, ya. Dan ini kisah bagaimana akhir dari Muqtadir ini, Al-Qahir ini. Kemudian setelah itu diutus kepada jaksa agungnya istilahnya untuk ngambil sumpah. Summa arsalu ila Qahir al-wazir wal qudah. Kemudian dikirim kepada Al-Qahir ini Perdana Menteri dan jaksa agungnya, yaitu Abul Husain bin Qadi Abu Umar, dan juga Hasan bin Abdullah bin Abi Syawarib, wa Aba Talib bin Bahlul, wa ja'u faqila lahu. Lalu mereka datang, dikatakan kepadanya, ma taqulu? Qala ana Abul Mansur Muhammad bin Muqtadir. Ya, ketika mereka bertanya, apa yang akan engkau katakan? Dia katakan, aku ini adalah Mansur anak Al-Muqtadir, li fi anaqikum bai'atun wa fi anaqin nas. Saya ini punya bai'at di atas pundak kalian dan juga di atas pundak manusia lainnya. Walastu ubarri'ukum wala uhillukum minha faqumu. Dan saya belum melepaskan bai'at itu dari kalian dan tidak membebas kalian dari bai'at itu. Faqumu, silakan kalian pergi. Faqamu faqala al-wazir, ya, yukhla wala yufakkar fi, ya. Kemudian akhirnya Perdana Menterinya menyatakan bahwa Al-Qahir ini diberhentikan dari jabatan sebagai khalifah, gitu. Ketika datang jaksa agung dan juga beberapa Perdana Menteri dan juga panglimanya ke sana. Nah, kemudian akhirnya berkata Qadi Abul Husain ini, padakhaltu ala radi wa'adtuhu majaro. Jadi aku sampaikan apa yang telah dia katakan kepada Al-Qahir Billah, wa alamtu anni ara imamatahu fardhan, dan saya melihat bahwa taat kepada Al-Qahir Billah adalah kewajiban. Faqala ansarif da'ni wa iyyahu, ya. Kemudian disuruh pergi oleh Muhammad bin Muqtadir ini, jaksa agung dan berapa orang tadi, lalu biarkan saya bersama dia untuk berdialog. Kemudian disebutkan sebab kenapa alasan-alasan adanya keinginan untuk memecat Al-Qahir dari kekhalifahan. Disebut bahwa dia memiliki latar sejarah yang kurang baik dalam kepribadiannya. Itu diantaranya disebutkan, atau sering melakukan hukuman yang sifatnya dengan menghilangkan nyawa. Dan akhirnya, ya, setelah
dipaksa dan interogasi, akhirnya kekuasaan diserahkan juga oleh dia kepada Muhammad Muqtadir Billah yang digelari dengan Ar-Radi Billah. Taib. Kemudian di sini Al-Qahir Billah juga pernah bertanya kepada Muhammad bin Ali Al-Khurasani tentang bagaimana pandangan Muhammad bin Ali Al-Khurasani terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah secara umum. Ini pernah ditanya oleh dia. Ya. Aku dipanggil satu kali, kata Muhammad Ali bin Ali Al-Khurasani, oleh Al-Qahir pada satu kali, dan di hadapannya ada hirbah yang memegang tombak dia. Lalu dia tanya, as'aluka an khulafa Bani Abbas fi akhlaqihim wa syiyamihim. Aku ingin bertanya kepadamu tentang akhlak penguasa-penguasa Bani Abbasiyah dan juga kepribadian mereka. Qultu amma Safa fakana musari'an ila sabki dima. Adapun yang pertama, ya, Abu Safa banyak sekali menumpahkan darah. Kemudian diikuti oleh para ummaluhu. Jadi ummalnya ini ya, pegawai-pegawainya sama seperti itu. Wa kana ma'adhalika samhan wasulan bil mal. Tetapi walaupun demikian dia adalah orang yang mudah memaafkan dan juga orang yang mudah memberi, ya, dan memberikan hadiah, memperbaiki hubungan, ya. Kemudian adapun Mansur, disebutkanlah berbagai penilaian-penilaian oleh dia terhadap khilafah Bani Abbasiyah, berbagai perkembangan yang terjadi di setiap kekhilafan mereka. Nah, di antara dia menceritakan Al-Mahdi, kana jawadan adilan munsifan. Yang murakab Al-Mahdi, salah satu khilafah Bani Abbasiyah, khalifah Bani Abbasiyah, dia adalah orang sangat pemurah, adil dan sangat jujur, ya. Nah, ini puji-pujian disebutkan dan beberapa penilaian-penilaian dalam kuasa mereka. Kemudian, ya, sampai dia menyebutkan berbagai penilaian-penilaian dari berbagai khalifan. Muhammad bin Ali Al-Khurasani ini menyebutkan berbagai penilaiannya terhadap khilafah Bani Abbasiyah. Terakhir diceritakan juga di mana Al-Qahir Billah ini membangun sebuah taman, ya. Di taman itu terdapat berbagai jenis bentuk pohon, segala macam pohon. Di dalam sebuah taman itu semua macam pohon ada, yang dibawa dari berbagai negeri. Humilat ilai minal bilad. Jadi di suatu taman. Jadi kalau hari ini ada orang-orang bikin taman-taman baik di Eropa atau di mana-mana, ya, mengumpulkan bermacam bentuk pohon, nama, segala macamnya, itu jenis pohon. Itu pernah dilakukan juga oleh salah seorang pimpinan Bani Abbasiyah, yaitu Al-Qahir Billah. Dia buat semacam hutan, taman hutan, yang itu di dalamnya terdapat segala macam pohon, gitulah, yang dibawa dari berbagai daerah. Kemudian di dalamnya terdapat juga istana, ya. Kemudian Ar-Radi ini yang baru saja diangkat menjadi raja, menjadi khalifah, ingin memiliki taman itu, ya, istana yang ada di dalam taman hutan tersebut, ya. Lalu ditanya, ya, dan dia juga diprediksi oleh sebagian orang-orang yang tidak senang tadi, yang memberontak tadi, punya harta yang disimpan di taman itu, begitu. Sehingga dia dipaksa. Fa imakanan al-mal minhu. Jadi di taman-taman itu di mana penyimpanan harta, gitu. Di mana penyimpanan harta. Lalu dia jawab, karena Al-Qahir ini buta, ya, saya tidak tahu tempatnya, saya sudah buta. Lalu disebutkan saja oleh dia, silakan kamu gali aja tempat di mana, coba aja digali di mana-mana, ya, mungkin engkau akan temukan, gitu. Lalu Ar-Radi mencoba menggali dan bahkan mencoba menggali fondasi dari istananya, dan juga di bawah berbagai pohon-pohon yang ditanam itu. Falam yajid syai'an, semua yang digali itu enggak ada, tidak temukan harta itu, tidak temukan apa-apanya. Tidak temukan satupun harta yang sudah diprediksi itu. Ingat juga kita, ya, pernah isu di negara kita ada harta yang tersimpan di satu daerah di Bogor, ya, sehingga terjadi juga penggalian-galian
Nah, ini juga isu ini ada sebetulnya di zaman Bani Abbasiyah, diisukan bahwa khalifah menyimpan harta di sebuah daerah di satu tempat di dalam taman yang taman hutan dan istana yang dia buat itu gitu ya. Nah, akhirnya tidak ditemukan. Akhirnya digalilah berbagai pohon, mungkin di pohon ini digali juga di pohon ini. Akhirnya semua pohon hampir tergali gitu ya. Tidak ditemukan apa-apa. Faqala lahu ainal mal? Di mana simpanan harta yang kamu simpan itu? Faqala wala indi mal. Saya enggak punya harta apa-apa gitu ya. Wa inna kana hasrati fi julusika fil bustan wa tana'umika. Jadi kata dia malah lebih politiknya adalah saya ini sebetulnya merasa sedih ya, akan rugi banget kalau kamu menikmati taman hutan yang telah ada dengan istananya itu. Faratu an afji'aka fi. Ya, ingin membuat kamu bagaimana kekaguman dan kecewaan di situ. Panani baradi wa habisahu. Karena akhirnya Khalifah Ar-Radi ini menyesal karena sudah memberantakan taman yang dibangun itu demi mencari harta yang itu. Akhirnya kan taman rusak, istana rusak, harta nggak dapat. Ya, akhirnya ditangkap dan ditahanlah Al-Qahir ini oleh Ar-Radi ya. Sampai dia hidup pada tahun ya 333 Hijriah dia dalam tahanan ya. Kemudian setelah itu dia dilepaskan. Al-Qahir ini dilepaskan. Kemudian wa ahmaluhu, enggak ada lagi yang peduli dengan dia setelah lepas dari tahanan itu. Coba lihat ya, kadang-kadang gimana ya kecerdasan orang kadang-kadang di dalam berbuat suatu ya, untuk ya menggagalkan sebuah rekayasa ya, membuat ketika Ar-Radi ini kagum dengan taman tadi, tetapi justru dia ingin lebih kepada yang lebih lagi, ingin mendapatkan harta yang diprediksi disimpan di taman itu oleh Al-Qahir. Karena dia tetap bertanya dan memaksa, akhirnya Al-Qahir menyatakan gali aja sama di tempat itu mana yang ada. Jadi kalau seandainya dia tidak memaksa, sudah ada dapat taman yang bagus, istana yang bagus, saya nikmati itu yang telah begitu indahnya. Nah, akhirnya justru malah dia hancurkan demi mencari sesuatu yang tidak jelas. Nah, inilah juga tindakan di dalam kepribadian kita kadang-kadang ada ya. Merusak sesuatu yang sudah jelas manfaatnya dengan prediksi-prediksi asumsi yang kita kira di balik itu ada manfaatnya lebih besar. Nah, ini suatu pelajaran juga ya kan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita atau dalam suatu keputusan pemerintah atau keputusan suatu badan ya, penguasa ataupun rakyat biasa, kadang-kadang dalam mengambil sebuah keputusan ya merusak sesuatu yang sudah jelas baiknya dengan prediksi di balik ini akan ada nanti kebaikan yang lebih besar. Nah, ini satu hal yang salah kita dalam membuat sebuah pola berpikir kita. Kenapa harus dirusak sesuatu kalaukah diprediksi kehancuran yang ketimbalkan ini? Sebanding nggak menghancurkan butuh waktu lagi, biaya lagi. Yang sudah dihancurkan ini dulu dibangun dengan biaya yang sangat besar lagi. Nah, kadang-kadang ini banyak sekali ini model-model begini dalam pembangunan. Ada di suatu daerah, saya ceritakan sedikit, ini saya ada di suatu daerah, itu masjidnya bersejarah besar dan kokoh sekali. Kokoh sekali. Besar dan kokoh sekali bersejarah. Ya, ini kebetulan saya di daerah sana. Kemudian diambil kebijakan untuk merobohkan, diganti dengan masjid. Dan sekarang masjid yang diganti itu kecil dan malahan tidak berkualitas. Dan semua orang menjadi kecewa dengan bangunan. Karena pertama biaya nggak ada, anggaran sudah tidak ada untuk membangun. Karena penguasa yang membuat anggaran sebelumnya sudah tidak berkuasa lagi, akhirnya dibatalkan anggarannya, sudah nggak jalan akhirnya. Nah, ini banyak sekali proyek-proyek begini di negara kita. Nanti ini perlu sudah pelajaran. Ya, membuang-buang dana. Ya, memugar ya, kadang-kadang ya maaf bicara kita tentu kadang-kadang adalah permasalahannya urusannya ya bisnis kah, anggaran kah, proyek kah, kita nggak tahu ya. Cuman kenapa harus sesuatu yang sudah dibangun dengan miliaran kemudian dirombak, kemudian dihancurkan, dibangun lagi ya. Kadang-kadang malah tidak terbangun sebagus yang sudah dihancurkan. Kenapa? Anggaran nggak cukup, masalah, kontraktornya yang korupsi, segala macam. Ini banyak musibah sebetulnya. Tapi ini sekitar pelajaran bagi kita lihat ketika tamaknya Ar-Radi ini untuk mendapatkan harta yang diprediksi disimpan di taman tadi. Akhirnya taman yang sudah begitu luas, itu memiliki suatu nilai seni atau nilai sejarah yang mana di situ tertanam semua pohon yang ada, dia berbagai macam pohon yang diambil dari negara Islam ditanam tuh. Nah, kemudian di situ ada istana yang bagus.
Nabi untuk memprediksi di situ ada disimpan harta karun dalam bahasa kitanya. Akhirnya pohonnya ditebang, digali di mana-mana. Akhirnya semuanya habis dan harta tidak ditemukan. Nah, ini satu hal yang satu pelajaran juga ya. Jangan sesuatu yang belum pasti atau melihat masalah yang lebih unggul lah. Jangan suka mubazir dalam membuat suatu pembangunan. Dan ini banyak sekali ya, maaf bicara kita, proyek-proyek yang ada di negara kita perlu dievaluasi lagi. Seperti umpamanya pembangunan stadion yang jumlahnya ya ratusan miliar. Itu berapa cuma bisa dimanfaatkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. Itu kan segelintir orang berolahraga di sana dan itu pun tidak akan setiap hari dibangun. Kenapa tidak dibangun kepada bentuk proyek-proyek yang membangun kebijakan untuk pelatihan-pelatihan mahasiswa, pelatihan-pelatihan para pelajar, orang pengangguran dibuka pelatihan-pelatihan, dananya dialih untuk otomotif kah, latihan komputer kah, dan berbagai macam sehingga tenaga kerja kita memiliki ilmu yang mapan untuk menguasai teknologi. Ya, banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki sebetulnya, ya. Nah, akhirnya setelah itu dia dilepaskan dari tahanannya, ya, dan dia tidak ada yang mempedulikan dia. Dan suatu kali dia salat di Masjid Al-Mansur di antara sufuf, ya, wa alaihi mutinatun bayda, dia pakai semacam baju yang lusuh ya putih, dan dia katakan kepada orang, tasaddaqu alayya fa ana min man qad araftu. Dia katakan, maka kalian membantu saya, bersedekah untuk saya ini nggak ada yang tidak kenal saya gitu. Dan ini kepada waktu kekuasaan al-mustaqfi ya, lisanni alaiha. Tujuannya apa? Dia ingin mempermalukan penguasa saat itu yang tidak peduli dengan dia. Nah, ini juga ada sikap-sikap orang seperti itu ya. Dan ini juga kasihan kadang-kadang ya, di dalam keluarga juga seperti itu. Seorang istri meminjam duit ke orang lain atau meminta-minta sumbang ke orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan citra suaminya, ya, seakan-akan suami tidak peduli dengan dia. Ini juga ada sebagian perempuan bersikap seperti itu. Enggak boleh. Tujuannya untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, maka dia buat suatu skenario. Dia meminta-minta di masjid untuk memalukan penguasa itu yang tidak peduli dengan kehidupan dia. Pemuni'a minal khuruj ila an mata. Kemudian akhirnya dengan hal itu akhirnya dia dilarang juga, ditahan rumah sampai meninggal pada tahun 339 Hijriah ya. Nah, itu kisah dari Al-Qahir Billah yang anaknya diantaranya punya anak itu Abdul Samad, Abdul Qasim, Abdul Fadl dan Abdul Aziz ya. Kemudian yang meninggal di masa kuasaannya adalah Imam Tahawi, Syekh Hanafiyah, Ibnu Duraid, dalam Hashim Al-Jubai dan lain-lain. Nanti insyaallah setelah ini pertemuan akan datang kita mencoba mengenal siapa itu Imam Tahawi. Yang sering antum dengar mungkin akidah Tahawiyah. Berkata Imam Tahawiyah, salah satu akidah yang fenomenal juga dari kalangan mazhab Hanafi, disebut akidah Tahawiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita perlu kenal kita akidah yang di mana semua ulama di kalangan mazhab itu akidah mereka sama. Ya, maka kalau kita lihat Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani dari kalangan ulama Malikiyah ketemu dengan akidah yang dikarang oleh Imam Tahawi dari ulama Hanafiyah. Ya, dan juga kitab-kitab lain ditulis para ulama Syafi'iyah seperti kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah dan lainnya ya. Baik, insyaallah pada jumpa akan datang kita akan bicara masalah tentang insyaallah bagaimana pula biografi Imam Tahawi, dan ini juga ada keunikan sedikit karena Imam Tahawi ini itu pamannya Al-Muzani. Al-Muzani ini adalah bermadzhab Syafi'i. Jadi pamannya Al-Muzani, seorang ulama besar. Dan Tahawi ini, nah satu kali Imam Al-Muzani ini mengatakan suatu kalimat yang tidak pantas untuk ponakannya. Kamu ini nggak ada faedahnya sama sekali nih, nggak akan berguna kamu ini, begitulah. Akhirnya kalimat itu menjadi cambuk bagi Imam Tahawi untuk menjadi seorang ulama besar. Menjadi cambuk bagi dia untuk menjadi seorang ulama besar. Nggak ada gunanya kamu ini. Kalimat itu yang dikatakan Imam Muzani justru membuat dia menjadi ulama besar. Ya, ini nanti kita akan kisahkan bagaimana Imam Tahawi ini kepribadiannya dan sejarah beliau atau biografi beliau. Itu sedikit tentang ilmu tauhid. Sedikit ada saya dapat baca faedah, yaitu faedah yang bagus sekali saya ingin sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua. Dari Ibnu Katsir ini, Tahrir Ibnu Katsir menceritakan, yaitu ini kita kembali kepada tahun berapa ini sebuah cerita Ibnu Katsir ini ya. Tahun 317 Hijriah
Ya, telah ini disebutkan banyak kisah Qaramithah, Rafidhah yang mencuri Hajar Aswad dari Mekah, kemudian sampai sekitar 22 tahun berada mereka di Hajar Aswad itu mereka ambil. Kemudian ada kisah juga yaitu terkenal dengan disebutkan di sini. Kisah ini disebutkan Ibnu Katsir yaitu Tufiyah katanya Ahmad bin Mahdi Ibn Rustum, ya, Al-Abid Az-Zahid, seorang ulama yang ahli ibadah dan zuhud. Anfaqa fi talabil ilmi 300 alf dirham, di mana dalam menuntut ilmu dia telah menghabiskan biaya sekitar 300.000 dirham. 300.000 dirham, subhanallah, untuk menuntut ilmu. Ya, makanya para pemuda, generasi muda yang orang tua antum punya kelebihan rezeki oleh Allah SWT, semangat menuntut ilmu. Boleh kita gunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang yang menambah keilmuan antum, ya. Jadi bayangkan ulama-ulama dulu kalau harta banyak bukan dibawa poya-poya, ya, beli motor yang model atau modifikasi motor kemudian buang-buang biaya kemana-mana, bukan jalan-jalan, bukan juga beli mobil-mobil yang mahal, tidak. Mereka justru menginfakkan harta mereka untuk mencari ilmu. Bayangkan, ya, Ahmad bin Mahdi Ibn Rustum ini menginfakkan dalam jalan menuntut ilmu 300.000 dirham. 300.000 dirham. Kemudian juga beliau disebutkan di mana beliau ada seorang ulama yang zuhud. Nah, diriwayatkan oleh Hafiz Abu Nuaim dengan sanadnya dari Ahmad bin Mahdi ini. Ada kisah yang menarik di sini. Seorang perempuan pada suatu malam datang ke rumahnya, faqala lahu, lalu berkata kepadanya, "Ini qad umtihimtu bimihnatin." Wanita ini mengatakan, saya telah mendapat sebuah ujian yang sangat berat. Saya mendapat ujian yang sangat berat. Apa katanya? Ukrihtu ala zina wa ana hubla minhu. Saya ini dipaksa untuk berzina dan sekarang saya hamil. Wa qad tasattartu bika. Dan saya mau menutup aibku ini dengan kamu. Jadi seorang wanita, kalau di bahasa kita sekarang diperkosa, kemudian dia hamil, kemudian dia ingin menutup aibnya ini dengan mendatangi seorang alim ini, ya. Wa za'amtu annaka zauji, dan aku anggap kamu ini kepada orang lain ketika bertanya siapa bapak bayi yang kamu ini, saya katakan adalah kamu. Wa an hadha haml minka, dan kehamilanku ini adalah dari kamu. Fasturni satarakallah wa la tafdhahni. Wanita ini memohon tolong tutup aibku. Jadi akui sajalah, ya, perkataan itu dan jangan engkau buka aibku, kata wanita ini kepada seorang ulama ini. Fasakattu anha, kata Ahmad bin Mahdi ini, saya mikir lama, saya termenung. Kalau mau ja'ani ahlu, jadi dia tidak mengiyakan juga, dia fasakattu anha, aku diam saja, tidak dibantah. Dia mengatakan suami saya sebulan, tapi tinggalnya jauh, beda, ya, tidak satu kampung lah. Artinya ketika setelah wanita itu melahirkan, ja'ani ahlu mahalla, jadi datanglah penduduk yang di sekitar wanita itu, ataupun penduduk atau tetangga-tangganya lah datang untuk mengucapkan selamat kepada seorang alim ini, dan juga imam masjid mereka. Jadi di tempat tinggal mereka wanita itu, imam masjid wanita itu, yang di masjid yang tempat tinggal imam masjid yang tempat tinggal wanita itu, dan juga masyarakat situ, yuhanni'uni bil walad, mengucapkan selamat atas bayi yang sudah lahir kepadaku. Jadi orang tahunya ini bapaknya adalah orang ini, gitu. Nah, jadi Ahmad bin Mahdi ini, fa'adhartu bishr, seakan-akan aku gembira, ya, melihatkan kegembiraan. Wa ba'atu fashtaraitu bidinarai syai'an hulwan wa ja'altu ursil ilaiha ma imam al-masjid kula syahrin dinaraini. Ya, wa ba'atu fashtaraitu bidinaraini. Jadi akhirnya aku kirim hadiah, dibeli dengan 2 dinar, ya, sesuatu yang manis, itu hadiah lah, kue-kue gitu, ya. Hadiah. Kemudian aku kirim kepada wanita itu melalui imam masjid setiap bulan 2 dinar. Dia kirim untuk lewat imam masjid untuk wanita itu selama 2 dinar. Ya, sifatan nafaqatil walad. Seakan-akan itu adalah biaya untuk bayi itu, biaya untuk bayi, ya. Wa aqul, ya, dan aku katakan kepada imam itu, akriha minni salam. Sampaikan salamku sama dia. Fa innahu qad sabaqa minni ma farqa baini wa bainaha.
sesungguhnya telah berlalu antara aku dan dia itu sesuatu yang memisahkan kami. Jadi berarti dia sudah tidak hubungan sama istri lagi. Dia katakan telah berlalu sesuatu di antara kami yang membuat kami berpisah. Nah gitulah. Tetapi dia seakan-akan bertanggung jawab dengan anak yang lahir itu. Nah kemudian kemudian Makas tu kadzalika sanaten. Jadi ada 2 tahun lama seperti itu. So mamatal maulud. Kemudian qadarullah anak yang lahir itu meninggal. Faja'uni yu'azzuni yu'azzunani fi. Lalu masyarakat dari daerah wanita itu dan imam masjidnya juga memberikan takziah kepada orang ini, kepada Imam Ahmad bin Mahdi Ibn Rustum ini. Nah, kemudian fa'adatu tagammum wa huzun alaih. Lalu aku menunjukkan seakan-akan ku bersedih kepada mereka. Kemudian setelah itu ja'ani maratu bidinarain allati kuntu ursilai. Dan kemudian wanita itu membawa dinar dananir, yang membawa biaya yang dikirim setiap bulan selama 2 tahun itu oleh wanita itu diserahkan kembali kepada sang orang alim ini, yaitu Ahmad bin Mahdi ini, ya. Jadi dia kata kuntu ursiluh biha ilaiha qad ja'alatha indaha. Jadi 2 dinar yang dikirim itu selalu disimpan oleh wanita ini. Faqalat li satarakallah wa jazakallah khairan. Semoga Allah menutup aibmu dan semoga terima kasih. Lalu dikembalikan uang itu oleh wanita itu. Wa hadhihi dananir lati kunta tursil biha. Inilah dinar-dinar yang engkau kirim sebelumnya. Faqultu, lalu Ahmad bin Mahdi mengatakan, ya hadhihi, kenapa ini? Innama kuntu ursil biha silatan lil walad. Ini tujuannya untuk hubungan kebaikan saja, untuk biaya anak yang lahir itu. Pokoknya ambillah. Ya. Faf'ala biha ma syi'ti. Silakan ambil dan beli apa saja kebutuhan kamu dengan uang itu. Nah, ini kisah ya bagaimana seorang ulama menutup aib seorang wanita yang kebetulan dia dapat ujian begitu, tapi dia bukan melakukan kebohongan, dia seakan-akan saja supaya wanita itu memformasikan kepada masyarakat yang bapak bayi ini adalah sepulan, nikah secara resmi baik gitu, cuman sudah tidak suami istri sudah pisah begitu mungkin. Nah, akhirnya selama 2 tahun dia biayai dan aib wanita itu tertutupi, kemudian juga anaknya yang bayinya meninggal. Nah, ini kisah sedikit bagaimana suatu pengorbanan untuk menutup aib orang lain. Jadi sebetulnya memang sabda Rasulullah SAW, man satara musliman satarahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya juga nanti di hari kiamat. Jadi suatu praktek yang luar biasa ini dilakukan bagaimana menutup aib sesama muslim ya. Ini perlu direnungkan oleh kita ini. Banyak sekali di antara kita yang kadang-kadang sulit untuk menutup aib orang lain dan bahkan malah lebih suka untuk menyebarkannya. Ya. Maka ingatlah di media sosial banyak sekali ataupun di mana-mana banyak di antara kita yang hobinya malah menyebar aib orang lain. Jadi tentu ini berbahaya bagi diri kita sendiri. Allah juga akan bongkar aib-aib kita. Apalagi di hadapan makhluk di akhirat kelak, Allah akan persaksikan baik-baik aib kita, tentu sangat akan memalukan kita. Maka dari itu satu ibrah dari kisah ini adalah pentingnya menutup aib seorang muslim dan menjaga kehormatannya, dan kita dan balasannya pasti tentu Allah akan menutup aibnya pula di akhirat kelak dan juga di dunia tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sedikit kita bahas dengan kesempatan pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan berikan kemudahan Allah SWT pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah membahas tentang biografi sekilas tentang biografi Imam At-Tahawi. Demikian kami kembalikan kepada Al-Akh yang madu kita dalam kesempatan ini dari Studio 2 Cilengsi. Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz telah berkenan di kesempatan pagi hari ini untuk meluangkan waktu menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Siriana. Silakan pertanyaannya. Di Situbondo.
ini Ustadz, misalnya ada seseorang itu curhat masalah keluarga. Kok keluarga saya seperti ini, kok nggak ngikutin ajaran sunnah, kok malah maksiat selalu yang diperbuat. Sedangkan saya kayaknya dikelilingi tempat-tempat maksiat rumah saya. Sedangkan orang tua dan dan saudaranya itu dibiarkan saja untuk mengerjakan maksiat dan tidak mengikuti ajaran sunnah. Kalau ajaran sunnah itu dianggap sesat, tapi kalau maksiat itu dianggap benar. Ini bagaimana Ustadz katanya menurut pandangan Islam? Kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat orang berbuat maksiat, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Imma menasihati di depan umum secara umum. Maksudnya sebagian orang melakukan begini, ada masyarakat yang begini, ada sebagian masyarakat begini. Jadi kita tidak menyebut pelakunya secara personal. Tidak menyebut pelaku secara personal. Menasihati secara umum saja. Kemudian juga ketika kita bertanya kepada seorang ustadz, dia tidak perlu pelakunya juga. Barangkali mungkin memakai kata ganti yang ketiga. Bagaimana kalau dalam keluarga ada begini kondisinya Ustadz? Bagaimana solusinya? Jadi sehingga juga aib keluarga kita tertutup, ya, kehormatan suami kita juga tertutup, dan lainnya, atau keluarga kita yang lain tertutup, gitu. Nah, kita sampaikan permasalahan saja, kecuali memang kondisi membutuhkan untuk disebut nama, darurat, ya. Dan itu kalau pelaku berhak untuk dihukum pidana, kita boleh menyebut nama pelaku di hadapan penegak hukum. Bagi orang yang bisa menegakkan hukum kepada pelaku, bukan dengan menyebarkan ke masyarakat. Apakah itu kita laporkan Pak RT secara personal, ya, atau orang yang bertanggung jawab lah, polisi yang bisa menangani kasus itu dengan benar. Nah, itu boleh kita sebut pelakunya, ya, melaporkan. Setelah kita laporkan, kita tidak berbicara juga kepada masyarakat sekeliling. Si fulan melakukan ini maksiat, gini. Tidak perlu kita sebarkan aib itu. Cukup, ya. Nah, kalau kita menasihati, ya kita nasihati secara umum, ya. Atau boleh kita nasihati secara langsung, ya boleh kita tegur, gitu ya. Kalau tidak kita sampaikan, kalau bertanya pun tidak perlu disebut nama. Dipakailah bahasa-bahasa yang untuk aib orang lain. Ya, kecuali hal yang darurat saja kalau butuh memang untuk disebut pelakunya. Nah, itu barangkali sepanjang saya ketahui, ya, ada nasihat dua umum. Jadi kita siapapun pelakunya. Untuk menasihati berbagai kemungkaran baik di penguasa maupun di rakyat, kita sebut perbuatan-perbuatan secara umum saja, tidak menunjuk orang tertentu, kelompok tertentu, tapi kita nasihatkan siapapun berbuat seperti ini adalah salah secara agama. Nah, kembali lagi yang kedua adalah kalau memang pelanggaran hukum, pidana, ya, kezoliman segala macam, dan ingin diproses secara hukum, kita hanya boleh laporkan pada pihak dan menyebut pelakunya pada pihak yang bisa menindak. Tapi kalau kita cerita sebagai bahan omongan di tetangga, di sama majelis teman-teman, apa faedahnya? Tujuannya apa? Masalah juga nggak selesai, kemungkaran juga tidak terlarang, tidak bisa juga diingkari, dan itu hanya menyebarkan aib orang lain, ya. Dan bahkan kadang-kadang juga berita-berita aib itu malah menjadi inspirasi bagi orang lain, kadang-kadang itu bahayanya. Makanya kalau seandainya di TV ataupun di koran ditampilkan bagaimana praktek pembongkaran sebuah rumah, pemerkosaan, pembunuhan, itu sangat berbahaya. Justru malah menginspirasi orang-orang yang lain bagi jadinya. Makanya dalam Islam itu yang diperlihatkan bukan reka ulang dari perkara itu ditontonkan pada ramai, enggak. Tapi untuk kasus, untuk reka ulang hanya untuk hukum orang tertentu yang mengetahui hal itu boleh saja untuk membuktikan jadiannya benar atau tidaknya. Tapi untuk ditonton kepada ramai enggak boleh, karena akan menjadi inspirasi untuk pelaku kejahatan. Tapi kalau di Islam yang dilakukan adalah azab, hukumannya yang diterapkan. Jadi umpamanya di dalam Islam orang melakukan zina dihukum dengan di hadapan ramai, ya, orang Muhammad dihukum di hadapan ramai, yaitu setelah dia dihukum dibacakan sebulan melakukan perbuatan ini pada tanggal sekian ini telah ditetapkan secara pengadilan, terbukti melakukan kesalahan dan hukuman segini. Itu saja biasanya. Kemudian dilakukan hukuman sesuai itu. Jadi untuk peringatan yang diperingatkan adalah hukumnya, bukan proses bagaimana dia mencongkel rumah, bagaimana dia ini jadi pengalaman, jadi pelajaran bagi perampok lain nanti, ya. Orang-orang yang tidak merampok saja mungkin akan membuka YouTube, buka apa dari pengalaman-pengalaman begitu. Ini bahaya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban manfaat.
Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat saudara kita Sulaiman di Banten yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bukankah kekhalifahan di dalam Islam sesuatu yang wajib? Mengacu pada surat Al-Baqarah, mengacu pada surat yang ketiga ayat ke-103 sampai 104. Lalu mengapa saat ini kekhalifahan itu hilang dan sejak kapan mulainya hilang? Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Silahkan. Baik, pemerintahan dalam Islam itu ya ada beberapa bentuk. Bentuk kekhalifahan itu suatu hal yang memang sudah pernah berjalan di dalam sejarah Islam. Namun bila kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW maupun praktek para ulama dalam memahami hadis-hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan khilafatun nubuwah dalam hadis Safina Maula Rasulullah SAW, khilafatun nubuwah salasuna sana summan muluk. Dalam riwayat lain summatul mulku lima yasha. Pemerintahan dan bentuk khilafah nabawiyah, ya, kekhalifahan nubuwah. Khilafah nubuwah adalah 30 tahun. Dan itu semua ulama sepakat bahwa itu hanya sampai pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan sebagian berapa bulan dari pemerintahan Hasan bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu ada kerajaan-kerajaan kata Rasulullah SAW. Akan timbul kerajaan-kerajaan yang banyak. Ini berita dari Rasulullah SAW menggambarkan tentang kondisi yang setelah kekhalifahan nubuwah itu. Lalu sahabat bertanya bagaimana nanti ketika itu faufu baitil awal yang dibaiat yang pertama yang harus ditaati. Jadi kemudian kita lihat di masa pemimpin Muawiyah, para ahli sejarah, para ulama menyebutkan beliau adalah awal muluk, yang paling adil di antara raja-raja dalam Islam. Maka sistem pemerintahan di dalam Islam itu bukan mutlak harus khilafah. Tidak mutlak. Karena pemimpin itu dalam Islam sebut khalifah memang. Tapi khalifahan ini ada bermakna dua. Khilafah dan arti mana khilafah nubuwah, yang mana semua kaum muslim mempunyai pemimpin yang satu saja. Kemudian khilafah dalam artian juga artinya pemimpin-pemimpin yang memimpin kaum muslim secara mayoritas. Seperti khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, disebut khilafah juga ulama. Dalam artian yang luas bermakna khilafah. Ya. Maka juga termasuk Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah semacam disebut itlakan khilafah. Walaupun sebetulnya hakikatnya tidak lagi prakteknya seperti khilafah nubuwah. Tapi muhimmah, tugasnya itu mengemban tugas khalifah di dalam Islam. Dan masalah gelar proses dalam penentuan jabatan, nama jabatan dalam Islam itu tidak apakah nama Islam ada nama amir, ada nama khalifah, ada nama malik, terserah, tidak bermasalah sebetulnya. Yang penting dalam itu adalah bagaimana dalam mengayomi pemerintahan itu dia menjalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Kemudian berkembangnya sejarah Islam, kita melihat umat Islam mulai terpecah setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, kemudian timbul kekuasaan Bani Abbasiyah, khilafah Bani Abbasiyah, dan di situ mulai ada kekuasaan dua. Secara umum ada di Andalus, yaitu Abdurrahman Dakhil yang melarikan kekuasaan penguasa dari Umayyah yang membentuk kekuasaan tersendiri di sana. Di Abbasiyah juga tersendiri. Tetapi yang terkenal kekuasaan yang besar itu adalah Abbasiyah yang di Baghdad karena wilayahnya cukup besar, sedangkan Andalus hanya kecil. Maka itibarnya khilafah yang kaum muslimin saat itu adalah khilafah Al-Abbasiyah karena dia memiliki wilayah yang besar dan menguasai luar teritorial yang sangat luas dari kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin ada kuasanya sangat besar. Nah, itulah dikenal saja itu khilafah Abbasiyah. Tetapi tidak pernah para ulama mengingkari wajibnya taat kepada bagi yang di bawah kekuasaan Bani Umayyah di Andalus, tetap taat kepada pemimpinnya, dan juga kaum muslimin di bawah khilafah Bani Abbasiyah tetap taat kepada pemimpinnya. Ya. Karena kondisi ini idealnya memang umat itu satu pemimpin. Tapi dengan berjarak tempat yang jauh, ini makanya di sebagian ulama bicara masalah bagaimana ta'adud pemimpin itu, bagaimana hukumnya. Ya, Imam Haramain dan beberapa ulama bicara masalah siasat syariah. Itu tergantung kondisi. Kalau memang kondisinya sudah masing-masing punya kekuatan sendiri, tidak mungkin dipersatukan. Itu masing-masing umat yang berada di wilayah kekuasaan itu taat kepada pemimpinnya sendiri, gitulah. Maka di Bani Abbasiyah pun sudah terpecah belah juga di akhir-akhirnya kita jelaskan. Ada negara Idrisiyah, kemudian ada negara yang lain juga, ya Khawarij juga di bagian Afrikia gitu ya. Kemudian juga Buaihi dan berapa raja-raja kecil muncul gitu. Masing-masing taat kepada pemimpinnya masing-masing. Walaupun idealnya iya. Tetapi kalau ketika idealnya tidak mampu, para ulama yang hidup di masa itu pun mereka tetap taat kepada pemimpin di mana mereka berada, di wilayah mana mereka berada. Itulah pemimpin mereka, itulah yang pemimpin mereka harus, itu yang mereka wajib taati.
Nah, karena memang wilayah sekarang sudah semakin besar, tidak akan memungkinkan kaum muslimin dengan yang sudah memiliki kekuasaan tersendiri setiap wilayah, tidak akan memungkinkan untuk disatukan dua pemimpin. Satu pemimpin itu tidak akan mungkin, kecuali nanti setelah mendatangnya hari kiamat akan dibangkit Imam Mahdi, itu baru akan lahir di sana pemimpin, di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, khilafah yang terakhir. Itu yang disebutkan sesuai dengan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bukan berarti pemimpin yang hari ini tidak sah disebut sebagai pemimpin kaum muslimin. Ini yang perlu kita ketahui. Dan ini proses seperti ini bukan di masa kita saja. Sudah ada di masa Imam Syafi'i, di masa Imam Ahmad, yang kita katakan tadi, di masa mereka pun kaum muslimin sudah terpecah dalam bentuk kekuasaan itu secara politik. Berlanjut di masa ulama-ulama berikutnya. Sampai di masa Imam Baihaqi, para ulama abad ke-5, abad ke-4 Hijriah, terus sampai Imam Jarastan, terus berlanjut sama zaman sekarang ini. Ya, kaum muslimin di bawah kekuasaan yang berbeda-beda, dan mereka memiliki tanggung jawab mereka kepada pemimpin masing-masing daerah mereka. Itu tidak salah. Karena memang kondisinya, wilayahnya, teritorialnya sudah juga luas. Kemudian kondisi yang tidak akan memungkinkan lagi untuk disatukan dalam satu pemimpin. Kalau ulama-ulama dulu saja, kapasitas mereka dan kedekatan mereka dengan ulama dan ilmu agama yang menyebar di mereka di Baghdad dan di Andalus dan beberapa daerah lainnya tidak mampu mempersatukan. Apalagi di masa sekarang ini yang Islam sudah menyebar ke wilayah sampai ke Asia dan ke Eropa, kemana-mana, tidak akan mungkin kaum muslimin disatukan di bawah kekhalifahan itu. Bahkan Utsmaniyah itu tidak menguasai semua wilayah Islam. Banyak sekali wilayah-wilayah yang tidak di bawah kekuasaannya. Bahkan Hijaz sendiri hanya sebagai lambang saja, mengikuti Utsmaniyah, tetapi yang berkuasa adalah para syarif, keturunan dari Hasan bin Ali. Nah, itu sebetulnya. Jadi ini yang perlu kita luruskan, bahwa kita tidak membatalkan ketaatan kita kepada pemimpin kita, walaupun pemimpin kita itu tidak disebut khalifah, ya, secara syar'i, ya, tidak disebut secara khalifah dalam artian seperti khalifah dalam makna yang khusus seperti khalifah Rasyidin, tidak menyalahkan kalau kita taat, tetap pemimpin kita harus kita taati. Maka kita harus bedakan antara hal yang ideal dengan hal ittirar disebut para ulama kita. Ketika memilih pemimpin, syarat-syaratnya begini. Contohnya harus dari Quraisy, harus begini. Ada syarat-syaratnya, ada. Itu yang ideal. Tetapi kalau sudah berkuasa dia, sudah ada teritorial yang jelas, angkatan perang dan segala macamnya, itu ada kekuasaan resmi, ya, mereka berdiri sendiri, kita wajib taat kepada pemerintah yang di bawah kekuasaan tersebut. Dan di mana Rasulullah SAW menegaskan tentang wajibnya taat kepada pemimpin walaupun tidak sempurna dalam syaratnya. Ketika Rasulullah mengatakan wa in kana abdan habasyian. Dalam riwayat lain ditambah mujaddal atraf. Walaupun yang menjadi pemimpin itu adalah budak dari negeri Habsyi dan bahkan memiliki kekurangan dalam fisiknya. Kalau kita tahu ijma ulama, syarat seorang pemimpin itu adalah harus seorang yang merdeka, bukan budak. Tetapi kenapa Rasulullah kita menyuruh kita taat kalau sudah walaupun budak? Karena dia sudah berkuasa dan posisi sudah dikuasai. Ini halul ittirar namanya. Dia tidak boleh lagi diotak-atik karena akan menimbulkan mafsadah, kerusakan yang jauh lebih besar jika kita mau mengganti dia yang sudah memiliki kekuasaan untuk berkuasa. Nah, ini di antara Islam ini begitu. Ya, lebih menghindari berbagai bentuk efek, ya, yang fatal, yang lebih buruk akan menimpa manusia, sehingga Islam mensyaratkan demikian. Melegalkan kondisi itu. Walaupun dia bukan seorang yang merdeka, walaupun dia bukan seorang darah di Quraisy, bahkan Habsyi, walaupun dia tidak sempurna penciptaannya dari segi fisiknya, tetap wajib taat. Bayangkan itu. Arti ini ketegasan yang betul-betul tegas dari Rasulullah SAW sampai kondisi seperti itu. Nah, ini tidak ada alasan bagi orang sekarang kalau dia mengatakan pemimpin kita bukan dari Quraisy. Rasulullah SAW mengatakan walau kan abdan habasyian, hamba, budak. Ini menunjukkan hal yang tegas bahwa berbeda antara hal ideal, berbicara ideal dengan cara kenyataan. Ya, kondisi yang sudah darurat, hal yang sudah terjadi. Ya, kalau sudah terjadi itu beda lagi hukumnya. Ya, kalau belum terjadi itu ada hal yang ideal diupayakan. Dan apa yang terjadi kenyataan itu sudah wajib diterima. Maka contoh saja, di dalam Islam memberontak itu haram, dilarang, bughat disebut adalah pelaku pemberontak itu. Hukumnya jelas dalam fikih Islam, tidak boleh. Berbeda lagi dengan khawarij, beda lagi. Motifnya adalah motif berhujah dengan agama, mengkafirkan orang lain, itu kalau khawarij. Kalau bughat itu motifnya adalah kekuasaan saja. Ingin merebut kekuasaan, cinta dunia dan kekuasaan. Seandainya dalam sebuah negara terjadi kudeta, ya, dan masyarakat tidak boleh mendukung,
kudeta ini dan tetap membela kuasanya resmi. Akan tetapi seandainya pengkudeta ini telah menguasai kondisi, itu dalam Islam, telah menguasai kondisi dan telah betul-betul sudah menguasai secara mutlak dan tidak boleh lagi untuk dilawan lagi dah. Karena disebut dengan sistem lain oleh ulama dengan sistem mughalabah. Penetapan kekuasaan ini sistem mughalabah. Prosesnya memang tidak dihalalkan, tidak dibolehkan. Tapi kalau sudah menjadi kenyataan itu sistem mughalabah ini dapat berkuasa dia, memiliki angkatan perang, dan jika dilawan dia akan terjadi pertumpahan darah yang tidak terhingga. Akhirnya Islam mengatakan itu kekuasaan sudah milik dia, walaupun dari sistem mughalabah. Demikian Islam untuk menjaga ketenangan umat manusia di dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab.